Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Sabrina Masitoh di UPJ News. Kali ini saya akan menginformasikan terkait naiknya harga daging menjelang Idul Fitri. Kenaikan daging disebabkan oleh adanya keterbatasan impor dari luar negeri dan sudah bisa dipastikan hal tersebut yang mengakibatkan melonjaknya harga daging saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, adanya kenaikan harga daging juga disebabkan banyaknya kuota pembeli yang membuat para penjagal semakin gencar mencari pemasok daging yang berkualitas untuk tetap mempertahankan kualitas daging yang dijual. Baik, selamat siang. Saya dengan Rifna. Saat ini saya sedang ada di Pasar Serpong, Tangerang Selatan, dan di sini saya akan melaporkan mengenai harga kenaikan daging jelang Idul Fitri. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber yaitu Pak Badar. Baik, Pak Badar. Halo, selamat siang. Ya, Bapak, saya mau bertanya sedikit nih, Pak. Ya, menurut Bapak apa yang menyebabkan harga daging selalu melonjak naik nih ketika jelang Idul Fitri? Karena kalau daging itu kan setiap tahunnya ada penaikan. Ini pula impor dari luarnya itu yang bikin mahal karena perjalanannya mungkin sekarang susah. Ini kan impor dari India. Karena India sekarang sudah dilanda corona. Jadi daging dari India itu terbatas untuk Indonesia. Kalau nggak salah 12.000 ton yang untuk Indonesia. Jadi memang ada keterbatasan ya, Iya, Pak? ada keterbatasan. Oke. Menurut Bapak, saat jelang Lebaran seperti ini, kapan sih waktu yang tepat untuk berbelanja daging? Biar sama-sama enak nih antara penjual dan pembeli. Seharusnya seminggu sebelum Lebaran ya, itu harga masih di bawah standar. Kalau sekarang kan melebihi dari standar yang keinginan masyarakat. Oh, baik. Berarti untuk mendapatkan daging, Bapak itu melakukan impor ya? Impor ada, lokal ada. Yang itu karena biasanya impor itu kekejar oleh masyarakat untuk penjualan karena di bawah daripada lokal. Oke. Dan sekarang malah sama, impor sama lokal itu sama. Jadi yang jadikan gejala itu karena mungkin pemerintah sekarang nggak bisa ngatasi untuk keturunan harga ini. Spesifikasinya itu di lokasi mana, Pak? Apanya? Untuk impor dagingnya? Impor daging adanya di lokasi Cengkareng. Oh, baik. Menurut Bapak dengan harga kenaiknya daging ini, siapa yang paling dirugikan dan juga siapa yang paling diuntungkan saat jelang Ramadan seperti ini? Kalau yang dirugikan jelas si pembeli karena terlalu kemahalan. Oh, baik. Jadi kalau untuk sebenarnya standarisasinya harga daging dari awalnya itu sama ya, Pak? Sama iya. Baik. Menurut Bapak juga kenapa daging itu lebih mahal dibandingkan lauk pokok lainnya? Karena daging itu kelasnya kelas tinggi daripada lauk yang lain. Dibanding lauk laut atau ikan-ikan seperti ayam. Oke. Jadi bagaimana ya, Pak? Kalau misalkan untuk pembeli dan penjual bisa mendapatkan negosiasi tengah tentang kenaikan harga daging seperti ini. Kalau seperti itu susah, karena kan kita kalau dari jagal juga nggak ada negosiasi ya. Jadi kalau dari jagal kalau kita udah motong sekian notanya nggak bisa kita tawar menawar, dan penjualan pun seperti ini. Kalau kita tawar menawar bisa aja, cuma nggak bisa di antara tengah-tengah. Seperti sekarang saya penjualan 15, mereka nawar 13, saya nggak bisa ke 14, bisanya ke 14,5. Itu pun sangat tipis sekali. Oh, baik. Jadi memang sebenarnya harga daging melonjak emang sebenarnya dari sananya ya, Iya, Pak. Selain keterbatasan untuk pemasokan dan juga untuk pembeli yang membutuhkan seperti itu. Baik, Pak Badar, terima kasih banyak atas waktunya ya, Pak. Sama-sama. Jadi ini merupakan kondisi Pasar Serpong Tangerang Selatan, khususnya area penjualan daging. Terlihat beberapa konsumen yang masih membeli daging untuk persiapan hari raya. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan pembeli yaitu Ibu Anarti. Halo, selamat siang, Ibu. Ya, siang. Ibu, di sini Rifna akan tanya beberapa tentang pembelian daging gitu. Ya, apa sih yang membuat Ibu tetap memilih daging untuk menjadi makanan wajib di hari raya? Ya buat selamatan gitu, buat makan-makan biasa. Ntar kalau ada anak-anak pada datang gitu, kamu datang. Biasanya kan silaturahmi ya, Iya, Ibu. yang buat silaturahmi kan. Untuk ngejamu saudara- tamu. Iya, Oh, bener saudara-saudara pada banget. datang gitu. Menurut Ibu sendiri
waktu kapan yang paling baik nih untuk beli daging? Kayak misalkan ibu beli Hamin 2 atau Hamin 3 Apanya? membeli daging. Beli daging. Maksudnya beli daging yang apanya? Waktunya ibu. Oh, waktunya. Ya yang tadi atau yang buat 2 hari mau lebaran, kadang-kadang masih 3 hari lebaran saya belum beli. Kan rendang itu. Nggak nentu ya ibu. Iya, nggak nentu. Kadang-kadang 2 hari lagi udah beli. Biasanya di mana ibu beli daging? Ya di sini aja kan nggak kemana-mana. Oh, di pasar Serpong aja. Iya, Berarti nggak rumah ibu kemana-mana. sekitar sininya. Iya, emang saya orang Serpong, nggak kemana-mana saya. Oke, berarti kalau untuk dari keluarga ibu sendiri yang paling suka daging itu biasanya siapa? Oh lah bapaknya lah, bapaknya kan orang Padang, jadi dia suka ngerendang ayam, bukan bikin rendang. Oke. Oh, ini kan harga daging itu lumayan mahal ya Iya. ibu. Nah, walau harga ada kenaikan, kenapa sih ibu tetap memilih daging sebagai makanan pokoknya? Iya, kudu beli aja tiap lebaran tuh kudu harus beli. Mau lebaran tuh, mau puasa, kudu aja ada daging gitu. Oh, seperti sudah keharusan ya ibu? Iya. Baik, bagaimana tadi kan Ifna lihat nih cara ibu bernegosiasi. Nah, Iya. bagaimana ibu bernegosiasi dengan penjual Mm. di saat harga kenaikan daging ini nih, gitu, untuk mendapatkan harga yang enak untuk ibu dan untuk penjual? Aduh, sama kan kemarin itu kan agak murahan ya. Sekarang kan udah hampir untuk 15. Tadi saya tawar 2 kilo aja berapa tadi ya? 270. Pengennya makan itu 14 ya. Saya tawar. Saya tawar macamnya. Iya, tawar sama paling Iya. limit ya. Cuma goceng doang nawar. Baik, terima kasih Bu Anarti untuk waktunya. Demikian liputan saya di Pasar Serpong Tangerang Selatan. Saya Rifna Sofwatun, pamit undur diri. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Sabrina Masitoh di UPJ News. Kali ini saya akan menginformasikan terkait kondisi belajar dan mengajar di Sekolah Negeri Menengah Pertama 1 Serpong Tangerang Selatan. Kondisi dari kegiatan belajar mengajar di SMP 1 Tangerang Selatan terlihat sangat sepi dan tidak ada tanda-tanda murid yang berdatangan ke sekolah tersebut. Selama pandemi, kegiatan belajar mengajar hanya menggunakan teknologi berbasis digital dengan memanfaatkan media sosial dan aplikasi serta web yang dibuat khusus untuk melakukan pembelajaran baik tatap muka virtual atau pembagian tugas kelas. Proses pembelajaran melalui digital ini memerlukan adaptasi bagi guru dan murid karena banyaknya perubahan yang terjadi selama pandemi COVID-19. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Selamat siang dan terima kasih. Kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Serpong Kota Tangerang Selatan pada saat pandemik seperti ini, siswa atau siswi melakukan pembelajaran secara daring atau online. Kondisi belajar mengajar melalui daring ini dimulai dari awal pandemik pada bulan Maret, hingga pada saat ini belum ada rencana pembelajaran tatap muka secara langsung. Tatap muka hanya dilakukan pada saat pengambilan rapot atau siswa yang mempunyai urusan administrasi saja. Dan tentunya, sekolah sangat taat menyediakan protokol kesehatan dengan sangat baik. Demikian berita yang dapat saya sampaikan terkait pembelajaran di Sekolah SMP Negeri 1 Serpong Kota Tangerang Selatan. Saya Sabrina Masitoh, pamit undur diri.